Baik, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Saya? Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah Oke. bisa, Pak. Aman, Baik, Pak. kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. How are you this morning? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Oke. Baik. Nah, adik-adik ketemu dengan saya, Alam Syahril atau biasa dipanggil Coach Aril. Di mana saya akan membersamai kalian di pembelajaran agenda ketiga. Ya, agenda ketiga ini akan berlangsung selama 2 hari. Hari ini tanggal 4 dan juga tanggal 5 besok. Ya. Nah, untuk pembelajaran agenda ketiga ini sama seperti pembelajaran di agenda 1 dan 2 tempo hari di pembelajaran daring, bahwa untuk agenda ketiga ini kalian nanti akan ada 2 jenis pembelajaran, sinkronus dan asinkronus. Di mana sinkronus itu pembelajaran yang daring dengan adanya tatap muka antara peserta dan tutor atau fasilitator. Kemudian untuk pelajaran asinkronus pembelajaran daring tapi dia non tatap muka, ya. Oke, nah untuk kali ini di hari ke-8 kalian belajar Latsar, di hari ke-8 pembelajaran daring ya. Untuk sinkronus kita itu 2 JP 2 kali 45 menit. Kemudian untuk besok kita kurang lebih akan berlangsung 3 JP atau 3 kali 45 menit ya. Oke. Nah, ini pesertanya ada berapa ini? 10 ya? 10 atau 9 ini? Kelompok berapa ini? Kelompok 2, Pak, ada 10, Pak. Kelompok 10. Kemana satu lagi? Siapa Zeldi ya ketua kelompoknya ya? Iya, Pak. Ya, siapa Zel? Satu lagi Zel. Udah, Pak. Udah lengkap, Pak. Habib, Pak. Oh, Habib ya. Ya, oke. Oke, baik Habib. Oke ya. Kemana kok Habib bisa terlambat, Bib? Mana Habib ini nih? Bisa open nih on cam, Habib? Tadi sebelumnya sudah masuk, Pak, tapi kendala jaringan mungkin itu. Oh, Keluar Habib lagi, di mana masuk Habib? lagi. Posisimu di mana Habibullah? Di kosan Pak, mohon maaf Pak, laptopnya bermasalah ini Pak, sedikit Perasaan bermasalah. se-Indonesia Raya ini banyak di tempat kos. Yang pastilah kosnya di mana gitu ya. Di Oku Selatan Pak Ya, kemarin. di Oku Selatan gitu. Oku Selatan juga luas, lebih tepatnya di mana? Di Maraduo, di Ranau, di mana gitu. Iya. Ya, ngomong tuh jelas-jelas, mak jelas ya Niku ngomong ya. Iya. Oke. Baik. Nah, untuk pembelajaran kita pagi ini, sinkronus kita pagi ini, agenda kita yaitu overview materi agenda 3 nanti akan dilanjutkan dengan penjelasan tugas asinkronus untuk hari ini dan besok ya. Oke. Baik, untuk perkenalan kita sambil jalan saja ya, nah, apa kita sambil jalan saja tidak usah perkenalan khusus. Mengingat waktu, saya akan langsung saja masuk ke penjelasan atau paparan overview ya, overview substansi dari agenda ketiga ya. Izin saya share screen. Bagaimana kelihatan ya? Sudah kelihatan? Oke. Baik, jadi seperti yang kalian pahami bahwa di pembelajaran Latsar ini itu pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran agenda, ya. Di masing-masing tahapan, baik pembelajaran daring maupun klasikal nanti, kalian belajarnya per agenda. Nah, untuk pembelajaran daring, ya, agenda ketiga itu dimulai pada hari ke-8 kalian belajar daring. Atau kalau ini hari ke-14 kalau nggak salah ya, 18 ya. Kalau nggak salah 10 hari kalian MLOC itu belajar mandiri.
Ya, jadi agenda ketiga ini namanya kedudukan dan peran PNS ya. Itu singkatnya atau lebih lengkapnya lagi kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Itu yang lebih lengkapnya lagi. Tapi bisa saja kalian katakan agenda ketiga namanya kedudukan dan peran PNS, kedudukan dan peran pegawai negeri sipil. Oke. Nah, itu di pembelajaran kita untuk agenda ketiga ini. Nah, kalau kita flashback ke agenda satu dan agenda kedua, nah di agenda satu itu amanahnya bahwa bagaimana ya peserta laser ini kalian sebagai PNS, CPNS dan nanti akan menjadi PNS itu bagaimana kalian dapat menumbuh kembangkan sikap perilaku bela negara ya yang dijiwai dari aktualisasi yang dijiwai dari implementasi nilai-nilai bela negara. Kemudian di agenda kedua itu namanya nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, di mana itu membekali kalian dengan menginternalisasi nilai-nilai pegawai negeri sipil, di mana nilai-nilai itu nilai-nilai mutlak yang harus dijalankan oleh para pegawai negeri sipil dalam pelaksanaannya tugas sehari-hari sebagai pelayan publik. Itu ya, itu amanah dari agenda kedua. Nah, kalau di agenda ketiga, amanahnya itu bagaimana setelah kalian belajar ini, bagaimana kalian bisa membaca kondisi, bagaimana kalian bisa melihat situasi yang terjadi di lingkungan kerja. Nah, itu ya. Jadi kalau di kalau di agenda kedua memasukkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kegiatan. Kalau di agenda ketiga ini itu menumbuh kembangkan, misalnya itu bagaimana kalian peka, bagaimana kalian tidak apatis terhadap kondisi atau situasi yang terjadi di lingkungan kerja. Oke, nah ini amanah yang disampaikan oleh agenda kedua yang dibawa oleh agenda kedua, ya. Jadi agenda kedua ini itu membekali kalian dengan pengetahuan, kedudukan dan peran PNS ya. Oke, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance ya. Smart governance. Oke. Di mana di situ dikatakan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sini maksudnya sesuai dengan undang-undang ASN, di mana di undang-undang ASN itu dikatakan ada 3 ya fungsi dari ASN. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat pemersatu bangsa. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa amanah yang dibawa supaya kalian bisa membaca situasi, bisa melihat kondisi ya yang ada di lingkungan kerja. Nah, diharapkan nanti dengan kemampuan kalian membaca kondisi, bisa melihat situasi, kalian bisa mengelola tantangan dan masalah. Karena kondisi-kondisi ini ya kalau dia tidak diselesaikan ya maka akan menjadi semacam tantangan atau hambatan bahkan akan menjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas. Jadi intinya di agenda ketiga ini bukan hanya kalian diminta untuk peka terhadap lingkungan kerja, kalian juga diharapkan dapat menunjukkan gagasan kreatifnya dalam rangka penyelesaian permasalahan atau isu-isu yang ada di lingkungan kerja. Ya. Oke, hubungannya dengan Smart ASN apa? Nah, di Smart ASN di sini diharapkan bagaimana kalian menyelesaikan itu berbasis teknologi informasi, ya, berbasis teknologi. Kalau misalnya kalian flashback kembali di nilai-nilai dasar PNS itu ada nilai adaptif. Ada nilai adaptif, di mana nilai adaptif itu para pegawai negeri sipil diminta untuk selalu bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan keadaan tantangan yang terus berubah. Nah itu ya. Nah disitulah kalian manfaatkan ilmu daripada Smart ASN-nya untuk menjadi Smart ASN yang smart ya. Oke. Baik, nah ini deskripsi dari agenda ketiga, ya. Nah agenda ketiga
Sama seperti yang agenda 1 dan 2 kemarin, itu terdiri dari beberapa mata pelatihan. Ada beberapa mata pelatihan. Begitu juga dengan agenda ketiga ini. Agenda ketiga itu ada 2 mata pelatihan. Yang pertama manajemen ASN dan yang kedua Smart ASN. Ya, kalau kita lihat kembali agenda 1 itu ada 3 mata pelatihan, agenda 2 ada 7 mata pelatihan, agenda 3 ada 2 mata pelatihan. Sebentar ya. Ya. Nah, mata pelatihan manajemen ASN ya, apa yang dibahas di mata pelatihan manajemen ASN? Jadi kita berbicara tentang pengetahuan ya mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, apa itu sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Artinya dan bagaimana pengelolaan ASN itu sendiri. Sebagaimana yang kalian pahami bahwa ASN itu ada 2 jenis, ada PNS dan ada P3K, ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian mata pelatihan yang kedua, Smart ASN, ya, ini berhubungan dengan kecakapan digital seorang ASN, ya. Jadi menjadi seorang ASN yang smart artinya ASN yang memiliki kecakapan digital, ya. ASN yang memiliki kecakapan digital. Nah, itu yang dibahas di mata pelatihan Smart ASN. Ya, untuk pertemuan ini kita tidak membahas secara mendetil, ya, masing-masing mata pelatihan itu, tapi kita hanya sekilas saja, ya. Istilahnya tuh kulit-kulitnya saja, permukaan saja. Untuk lebih mendetailnya, silakan dibaca di modul atau mencari referensi-referensi lain, ya, yang berkaitan dengan kedua mata pelatihan ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu deskripsi singkat dari mata pelatihan yang ada di agenda kedua. Ya, kita lanjutkan hasil belajar yang diharapkan. Jadi hasil belajar yang diharapkan dari kedua mata pelatihan ini, untuk mata pelatihan manajemen ASN diharapkan kalian memahami, ya, diharapkan kalian memahami, kemudian memahami apa? Memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, sistem merit dalam pengelolaan ASN dan bagaimana pengelolaan ASN itu sendiri. Nah, itu di manajemen ASN, ya. Untuk di Smart ASN diharapkan kalian mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital, ya, dalam perspektif literasi digital Smart ASN. Oke. Nah, jadi mata pelatihan Smart ASN ini bisa dilihat juga nanti pada saat kalian aktualisasi, ya. Ya, apakah kalian memanfaatkan kecakapan digital kalian dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di aktualisasi nanti, ya. Nah, ini hasil belajar yang diharapkan dari kedua mata pelatihan ini. Nah, mata pelatihan ini juga terdiri dari beberapa materi atau beberapa pokok-pokok materi atau materi pokok, ya. Di manajemen ASN itu ada 3, ya, kedudukan peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Kemudian ada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, kemudian ada mekanisme pengelolaan ASN. Ya, itu di mata pelatihan yang pertama. Di mata pelatihan yang kedua, itu Smart ASN, ya. Itu ada materi literasi digital Smart ASN, ada kerangka kerja literasi digital, ada kecakapan digital, kemudian ada studi kasus. Nah, materi-materi ini itu bisa kalian pelajari secara mandiri, bisa dibaca secara mandiri di dalam modul, ya, dalam modul yang sudah disiapkan, yang sudah disusun oleh Lembaga Administrasi Negara. Baik, kita masuk ke mata pelatihan pertama, ya, mata pelatihan manajemen ASN. Ini overview-nya. Jadi ini overview-nya. Jadi di mata pelatihan ASN ini bisa kita lihat ada 3 materinya, ada 3 materi pokok, ya. Berbicara tentang ketentuan umum, yang kedua tentang manajemen ASN, dan yang ketiga manajemen P3K. Nah, ketentuan umum ini maksudnya yang berlaku baik untuk PNS maupun untuk P3K, ya. Oke, di ketentuan umum secara umum, ya,
Itu yang dibahas di dalam manajemen ASN ada azas, prinsip, nilai dasar, juga kode etik dan kode perilaku, jenis, status dan kedudukan, fungsi, tugas dan peran, jabatan, hak dan kewajiban, kelembagaan dan sistem merit. Nah, kenapa sistem merit di sini diberikan penekanan, diberikan penekanan ya, karena sebelum ada undang-undang ASN itu ada namanya undang-undang pokok kepegawaian ya. Nah, di undang-undang pokok kepegawaian itu belum mencantumkan tentang sistem merit ini. Nah, gitu ya. Oke, maka di undang-undang ASN ada penambahan yaitu sistem merit ya. Oke. Nah, untuk kode etik dan kode perilaku itu sudah kalian pelajari di agenda kedua ya. Di agenda kedua yang kalian pelajari itu masing-masing nilai yang berakhlak itu diambil dari kode etik dan kode perilaku ASN. Ya, kemarin waktu kalian belajar agenda kedua kan ketika overview kan ada beberapa istilah yang kita gunakan untuk memahami makna nilai ini. Ada istilahnya kalimat afirmasi, ada definisi, ada kata kunci, dan yang terakhir ada kode etik dan panduan perilaku. Nah, kode etik dan panduan perilaku itu diambil dari sini, dari Undang-Undang ASN. Ya, masih ingat kalian dengan nilai berorientasi pelayanan? Apa kode etik atau panduan perilakunya? Itu ada 3. Ya, yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, apa yang kedua? Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga itu melakukan perbaikan tiada henti. Nah, ketiga nilai itu sumbernya dari sini, dari kode etik dan kode perilaku ASN. Ya. Kemudian berbicara tentang jenis, status dan kedudukan, jenis PNS itu ya. Kemudian PNS itu kan ada PNS, ada Polri gitu. Kemudian status dan kedudukannya ya, kedudukannya di mana? Di pusat atau di daerah. Fungsi, tugas dan peran itu yang saya sebutkan tadi ya, menegaskan kembali bahwa kita punya 3 fungsi dan kita punya fungsi dan peran kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Kemudian jabatan ASN itu berhubungan dengan jabatan kita ya, jabatannya ada jabatan fungsional dan ada jabatan struktural ya. Kalau kalian ditanya apa sih yang dimaksud dengan jabatan fungsional? Jadi jabatan fungsional itu jabatan yang yang didasarkan kepada kemampuan keahlian tertentu. Itu jabatan fungsional. Sedangkan jabatan struktural itu jabatan yang tertera dalam struktur organisasi. Ya. Makanya kalau ditanya PNS-nya apa, fungsional atau struktural? Nah, bias kalau di struktural itu ada, kalau kita di Pemda ya ada kepala dinas, ada sekretaris, ada kabid-kabid atau kasubid atau kasih. Nah, itu yang menduduki itu namanya pejabat struktural. Tapi kalau fungsional dia berdasarkan keahlian tertentu. Misalnya ada dokter, itu memiliki keilmu kedokteran, keahliannya di bidang kedokteran, gitu ya. Oke, ada misalnya keperawatan, atau misalnya apoteker, atau kayak saya, ya, saya menduduki jabatan sebagai jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional Widya Iswara. Artinya memiliki kemampuan keahlian di bidang mendidik, mengajar, juga melatih pada pelatihan-pelatihan, baik pelatihan ASN maupun pelatihan non ASN. Ya, nah itu jadi. Nah, nanti kalian kalau sekarang kan kalian masih duduk di jabatan struktural ya. Rata-rata ya kayaknya semuanya masih di struktural ya, karena belum ada SK Japungnya, jabatan fungsionalnya. Walaupun pada formasi kemarin itu kan pada formasi fungsional kan, formasi apa. Tapi kalian masih ditempatkan di jabatan struktural yaitu sebagai staf pelaksana. Staf pelaksana. Nanti kalau setelah kalian syarat SAR, kemudian memenuhi persyaratan, lulus, kemudian dilakukan pemeriksaan, kemudian dan dianggap layak untuk diangkat jadi PNS. Nah, biasanya itu menyusul. Ada dia yang harus pembentukan dulu atau dia langsung nanti keluar langsung ke jabatan fungsionalnya, ya. Oke. Nah, kalau yang harus pembentukan itu biasanya yang kualifikasi pendidikannya itu masih bersifat umum biasanya, ya. Kalau dokter kan sudah khusus misalnya, ya. Kalau guru itu.
Kalau dulu guru ya, guru PNS, nah itu dia langsung menduduki jabatan fungsional, begitu PNS langsung menduduki jabatan fungsional. Jadi ada 2 SK dia dapatnya, ya, SK PNS dan SK jabatan fungsional. Kemudian ke hak dan kewajiban berbicara tentang apa hak-hak kita selaku seorang ASN, ya. Kemudian apa kewajiban kita selaku seorang ASN. Semua ada di Undang-Undang ASN ya. Kelembagaan ini berhubungan dengan organisasi profesi kita ya sebagai seorang pegawai yaitu Korpri, Korps Pegawai Negeri ya. Dan yang baru itu sistem merit. Nah, sistem merit ini yang baru. Jadi sistem merit itu apa ya, merupakan sistem apa ya, dimulai dari apa namanya itu pengadaan dan promosi dari PNS itu sendiri yang didasarkan kepada kualifikasi dan kompetensi tanpa memandang latar belakang. Ya, itu yang disebut dengan sistem merit. Ya, siapapun dia, selagi dia memenuhi kualifikasi dan kompetensi, maka dia berhak untuk menduduki jabatan atau dalam pengadaan maka dia berhak untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Ya, oke. Ketika kalian mengikuti CPNS kemarin, itu salah satu contoh perwujudan, itu merupakan contoh perwujudan dari sistem merit dalam pengadaan pegawai negeri sipil. Ya, jadi begitu misalnya ada kalian masukkan berkas, kemudian ada seleksi berkas, itu termasuk penyeleksian kualifikasinya. Kualifikasinya kan, yang tidak lulus, oh ini tidak lulus, itu ya. Oke. Kemudian untuk yang kompetensinya pada saat CAT itu, jadi soal-soal yang di CAT itu ya itu merujuk kepada bagaimana menunjukkan hasil dari soal-soal itu menunjukkan kompetensi dari seseorang layak atau tidak layaknya untuk menduduki jabatan sebagai seorang pegawai negeri sipil. Nah, itu contoh sistem merit ya. Jadi kalau dulu kan ada semacam apa ya, semacam asumsi lah gitu. Kalau mau jadi PNS sekian gitu ya, nggak perlu tes, katanya tesnya formalitas dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau sekarang nggak bisa lagi ya, karena kita sudah ada sistem merit. Begitu juga dengan pengadaan, dengan jabatan, ya kan? Kalau dulu kan biasanya yang angkat itu kepala daerah didasarkan kepada kedekatan-kedekatan tertentu, apakah hubungan darah, apakah pertemanan, apa sebagainya gitu ya. Tapi di sistem merit untuk menduduki jabatan, terutama di jabatan tinggi pratama, setelah kepala dinas ya, eselon 2, itu dimulai dari situ, maka siapapun bisa ikut untuk berkompetisi ya. Oke, jadi diumumkan secara luas ya. Misalnya di pemerintah Kota Lubuk Linggau nih ada beberapa jabatan PNS yang kosong misalnya. Nah, kemudian diadakan pengumuman siapa yang berminat mengisi jabatan itu silakan masukkan permohonan ke pemerintah Kota Lubuk Linggau ya. Oke, nanti seleksi administrasi dia akan lulus, dia ikut asesmen ya, asesmen. Nah, gitu ya. Artinya se-Indonesia Raya ini gitu ya. Oke, tidak. Jadi bisa saja kalian misalnya dari Oku Selatan besok-besok kali ya, besok-besok seandainya sudah memenuhi syarat, ya bisa saja nanti menduduki jabatan misalnya tinggi pratama di Kabupaten Oku misalnya, atau Oku Timur, atau bisa jauh lagi mungkin ke Muara Enim misalnya, atau kemana gitu ya. Jadi ada kemungkinan seperti itu sehubungan dengan adanya sistem merit ini. Nah, itu di ketentuan umum ya, itu di ketentuan umum. Kemudian untuk manajemen PNS dan manajemen P3K itu berbicara tentang bagaimana pengelolaan dari PNS dan pengelolaan dari P3K. Nah, ini ada poin-poin, ada bagian-bagiannya, apa saja yang dikelola di manajemen pengelolaan pegawai negeri sipil dan apa saja yang dikelola di manajemen P3K ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada hal-hal yang di P3K tidak ada tapi di PNS ada. Nah, seperti itu ya. Oke. Misalnya ada penyusunan dan buatkan kebutuhan sama, P3K juga ada pengadaan ya. Nah, kalau untuk yang P3K dia tidak ada pangkat dan jabatan. Nah, gitu ya. Dia tidak ada pangkat dan jabatan ya. Kemudian ada pengembangan karirnya sama, pengembangan kompetensi ya. Kemudian ada pola karir, promosi dan mutasi. Nah, kalau kita di sini P3K tidak ada
pengelolaan dari pola karir, promosi, dan mutasi. Oke. Jadi kalau misalnya udah P3K di situ ya disitulah dia gitu ya. Gitu. Kemudian penggajian dan tunjangan juga ada, penggajian dan tunjangan, penghargaan juga sama, P3K juga berhak untuk mendapatkan penghargaan, disiplin juga ada. Oke. Nah, untuk pemberhentian kalau di istilahnya di P3K itu pemutusan hubungan kerja ya. Kemudian dia sama-sama mendapatkan perlindungan hukum ya. Dan satu lagi yang membedakannya di situ ada di manajemen PNS itu ada pengelolaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan P3K tidak ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ini menandakan bahwa yang menduduki jabatan sebagai P3K itu tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Gitu. Ya. Oke, baik. Nah, ini berbicara tentang manajemen ASN. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau didiskusikan tentang manajemen ASN? Oke. Baik, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan ke yang kedua, yaitu Smart ASN. Ya, di mana Smart ASN ini mengasah kalian akan kemampuan atau literasi digital. Jadi seorang PNS itu harus memiliki kemampuan literasi digital. Ya. Nah, kalau kita lihat materi-materi yang ada di pembelajaran mata pelatihan Smart ASN itu ada bisa kita bagi 3. Ya, ada literasi digital, kemudian ada pilar literasi digital, dan ada implementasi literasi digital dan implikasinya. Ya, oke. Nah, jadi yang berbicara yang pertama berbicara tentang konsep dari apa sih literasi digital itu. Nah, gitu ya. Itu ya di materi pertama. Kemudian di materi kedua pilar-pilar tadi literasi digital. Di mana di materi kedua ini ya itu ada 4 submateri, ada etika bermedia digital, kemudian budaya bermedia digital, kemudian cakap bermedia digital, dan aman bermedia digital. Nah, ini bisa kalian nanti bisa terapkan jika nanti di dalam aktualisasi kalian itu kalian berbicara tentang digitalisasi atau yang masih berhubungan dengan digital. Ya, jadi dipertimbangkan juga bagaimana sih etikanya bermedia digital itu. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana sih budaya bermedia digital? Nah, itu bisa dipelajari di eh, materi atau pokok materi pokok yang kedua ini. Oke, dan apa sih yang dimaksud dengan cakap bermedia digital? Ya, maksudnya itu apa? Dan bagaimana supaya media bermedia digital itu menjadi aman? Ya, dan ini juga Binta ada kaitannya bisa kalian hubungkan seandainya kalian nanti rencana akan berbicara tentang pemanfaatan digital dalam pengelolaan pekerjaan. Nah, salah satu yang perlu dipertimbangkan itu dari segi keamanannya. Ya, dari segi keamanannya. Jangan sampai dengan kita menggunakan media digital akan menimbulkan konflik. Artinya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil kepentingan pribadi. Nah, gitu ya. Nah, itu juga yang dipertimbangkan supaya bermedia digital itu kita aman bagaimana caranya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, implementasi literasi digital dan implikasinya. Nah, ini lebih kepada yang seperti saya katakan tadi, bagaimana kita memanfaatkan digital ini untuk memudahkan pekerjaan kita selaku seorang pegawai negeri sipil. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang Smart ASN? Silakan. Baik. Oke, kalau tidak ada, ya. Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, ini materi terakhir dari overview kita. Saya ingatkan kembali bahwa di agenda ke-1 itu tadi menumbuh kembangkan nilai-nilai dasar, nilai-nilai bela negara dan pelaksanaan tugas ya. Nah, jadi di mana sih perannya? Di mana sih perannya agenda 1 dalam aktualisasi atau dalam kegiatan pelatihan dasar ini? Jadi perannya itu dia menjiwai ya nilai-nilai dasar itu kita terapkan di setiap tahapan dalam pelaksanaan aktualisasi. Ya, di setiap tahapan itu
selalu kita jiwai dengan nilai-nilai bela negara yang diambil dari agenda ke-1. Kemudian di agenda kedua, kenapa sih kita belajar agenda kedua di pelatihan dasar ini? Nah, ketika kalian menyusun rancangan aktualisasi, maka kalian merumuskan kegiatan dan tahapan. Nah, setelah itu kalian bercerita tentang pelaksanaan dari kegiatan dan tahapan itu dengan memasukkan nilai-nilai dasar. Bagaimana sebagai seorang PNS itu ya tetap dia melaksanakan kegiatannya, tugasnya sebagai seorang PNS, tapi dalam pelaksananya dia memasukkan 7 nilai-nilai dasar PNS itu yang bisa disingkat berakhlak. Ya, nah itu peranan dari agenda kedua. Oke. Nah, sekarang kalau agenda ketiga apa? Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ya, kalau kalian perhatikan di sini di alur, ya, proses penyusunan rancangan aktualisasi, ya. Jadi yang agenda ketiga itu ini, yang ada saya lingkar ini, yang ada lingkaran ini ya. 1, 2, 3. Ya. Jadi nanti akan dijelaskan juga oleh coachnya besok ya. Besok ketemu dengan coachnya kan. Nah, besok kalian akan diskusikan dengan coachnya kira-kira bagaimana sih alur kita dalam menyusun rancangan aktualisasi. Nah, gitu ya. Ini ada alurnya, ada beberapa alurnya dimulai dari identifikasi isu, ya. Identifikasi isu, kemudian ada deskripsi isu. Ya, kenapa di situ saya disebutkan angka 3? Ya, artinya ketika kita mengidentifikasi isu, ketika kita mendeskripsikan isu, itu yang kita identifikasi minimal 3. Ya, minimal 3. Oke, minimal 3. Nah, saat kita mengidentifikasi isu dan juga mendeskripsikan isu, refleksikan kembali ya kondisi di instansi, kondisi di unit kerjanya dengan ya atau kaitkan dengan substansi materi di agenda ketiga ya. Nah, sumber isu bisa individual, unit kerja, dan organisasi. Lingkup isu bisa tusi jabatan, tusi unit kerja, dan tusi organisasi. Nah, kalian nanti di rancangan organisasi ambil saja ya lingkup isunya ke tusi jabatan kalian. Kalau kalian misalnya sebagai staf di bidang A misalnya, nah lihat urean tugasnya, tugas dan fungsinya apa di situ. Kalau kalian misalnya menduduki jabatan sebagai calon dokter atau calon apoteker, maka lihat kembali apa tugas-tugas seorang dokter ahli pertama atau calon apoteker ahli pertama misalnya. Nah, gitu. Nah, ini dikaitkan ketika kalian melihat isu itu, mau merumuskan isu, kaitkan dengan substansi mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Apakah isu tersebut itu berkaitan dengan memiliki relevansi dengan manajemen ASN atau dia memiliki relevansi dengan smart ASN. Nah, di sini ya. Nah, di sini dikaitkan di situ. Ya. Jadi ketika saya katakan untuk membaca situasi, maka nanti hasilnya itu dapatlah isu yang sudah diidentifikasi. Nah, isu yang sudah diidentifikasi tersebut, sumber dan lingkupnya ini, ya, isu itu bisa bersumber dari individu, perorangan, bisa juga dari unit kerja secara keseluruhan atau di organisasinya, di instansinya, ya. Oke, nah sumber isu ini bisa diambil dari 3 ini, tapi lingkup isu saya sarankan ambil saja yang pertama sesuai dengan tusi jabatan. Nah dilihat, oh isu ini, misalnya saya punya isu tentang apa misalnya, oke tentang misalnya penyimpanan dokumen arsip misalnya, atau ya gitu ya. Nah coba lihat ya apa yang terjadi sekarang itu. Apakah berkaitan dengan ASN-nya atau berkaitan dengan proses pengarsipannya? Nah, kalau dia berdasarkan berkaitan dengan ASN-nya itu sendiri, ya itu masuk ke manajemen ASN. Ya berkaitan dengan manajemen ASN. Kemudian kalau dia berkaitan dengan prosesnya, ya maka hubungkan dengan smart ASN. Dalam arti kata, apakah itu ada kaitannya dengan pemanfaatan digital, nah, gitu ya. Nah, setelah kalian dapatkan identifikasi isu, setelah diidentifikasi, ya, bisa ada 3 isu,
Kenapa saya minta 3 isu? Karena akan langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Nah, kalau dua itu tidak perlu dilakukan analisis, ya. Kenapa? Kalau dua itu kan tinggal pilih aku atau dia, pilih A atau B. Tapi kalau 3, setidak-tidaknya ada analisisnya, ya. Kita perbandingkan A dengan B, B dengan C, A dengan B, A dengan C, B dengan C. Nah, jadi lebih kelihatan kompleks dia, ya. Jadi semakin banyak dia semakin kompleks, ya. Tapi at least ada 3, gitu ya. Kenapa 1? Ya kalau 1 tidak usah dianalisis lagi, langsung tetapkan saja ini isunya. Oke, makanya minimal 3 gitu. Nah, ketiga-tiganya ini misalnya kalian ada 3 isu, ketiga-tiga ini kalian deskripsikan. Kembali pada saat mendeskripsikannya, menarasikan kenapa itu menjadi suatu masalah, ya, kembali kalian kaitkan dengan substansi materi yang ada di agenda ketiga, ya, penggambarannya. Apakah dia berkaitan dengan manajemen ASN ataukah dia berkaitan dengan smart ASN. Nah, saat kalian mendeskripsikan isu, jangan lupa untuk meyakinkan bahwa isu itu memang benar-benar isu, kalian masukkan juga data atau fakta. Datanya bisa berupa angka, ya, atau bisa berupa apa saja, gambar, atau faktanya gimana? Ya, data atau fakta. Oke, bisa ambil satu saja, ya, atau boleh dua-duanya. Saya punya data loh, saya faktanya begini juga bisa, ya. Kemudian di deskripsi itu bicarakan juga tentang dampak. Nah, dampaknya, ya, apa sih dampaknya isu tersebut kalau tidak selesaikan gitu. Ya, kemudian siapa yang terdampak, siapa saja yang kena dampaknya dari isu ini kalau tidak diselesaikan gitu. Kemudian yang ketiga, kaitkan dengan substansi materi di agenda ketiga. Oke. Nah, setelah mendeskripsikan, kalian menetapkan core isu. Ini juga sudah belajar kemarin di agenda 1 juga sudah belajar, ya, tentang analisis isu, ya. Kemudian di situ ada APKL, ada USG, ada dan lain-lain, ya. Oke, itunya apa? Teknik menapisnya gitu. Memilih dan memilahnya itu. Nah, dari analisis itu, maka kita akan mendapatkan satu isu. Jadi yang 3 jadi satu isu namanya core issue, ya. Core issue itu kita pertajam lagi dengan membuat rumusan. Kemudian selanjutnya kita lakukan analisis isu, ya. Analisis itu apa yang dianalisis ini, kita berbicara tentang penyebabnya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan, ya, isu itu muncul? Apa yang menyebabkan isu itu terjadi? Oke, ya. Nah, itu. Oke. Itu dilakukan di analisis, ya. Lakukan di analisis. Oke. Itu tekniknya katanya bisa FB. FB itu bukan Facebook, ya, tapi fishbone. Pernah dengar istilah fishbone mungkin, ya, tulang ikan, ya. Jadi digambarkan seperti tulang ikan. Jadi ada tulang intinya, tulang besar, kemudian ada tulang kecil-kecilnya. Oke, atau bisa juga menggunakan MM. MM itu bukan mondar-mandir, iya, kulu kelir gitu, ya. MM itu mind map atau mind mapping, ya, peta pikiran. Nah, gitu. Atau bisa juga SWOT, berbicara tentang strength, weaknesses, opportunity, and threat, ya. Oke, nanti dari situ maka kita akan mendapatkan akar masalahnya apa. Selanjutnya kita mencari gagasan kreatif. Nah, pada saat mencari gagasan kreatif, kaitannya di sini juga berperan agenda ketiga. Apakah gagasan kita itu berkaitan dengan ASN itu sendiri atau berkaitan dengan proses melakukan pekerjaan? Dalam hal ini memanfaatkan teknologi informasi seperti itu atau teknologi digital. Oke, ya. Oke. Nah, di sinilah itu. Jadi perannya ada 3. Peran agenda ketiga itu ada 3 dalam penyusunan rancangan. Yang pertama ketika mengidentifikasi isu, kemudian mendeskripsikan isu, selanjutnya ketika kita mencari gagasan kreatif. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita mendapatkan gagasan kreatif, maka kita harus mewujudkan gagasan itu dalam beberapa kegiatan, ya. Ada beberapa kegiatan di mana masing-masing kegiatan itu ada tahapan.
dan masing-masing kegiatan itu memiliki output atau hasil. Nah, disinilah letak peranan dari agenda kedua, langkah selanjutnya, yaitu kalian mengaitkan bagaimana menerapkan ya nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan kegiatan yang kalian sudah susun sebelumnya. Nah, di situ letak peranan dari agenda kedua, ya. Oke, selanjutnya tinggal kegiatan itu kontribusinya terhadap pencapaian visi misi organisasi itu apa, kemudian kontribusi atau penguatan, ya. Jadi misalnya hasil kegiatan itu menguatkan nilai-nilai apa di organisasinya. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kita diskusi saja, silakan. Izin Pak, Ya, izin bertanya Pak. silakan. Zeldi dari mana Zeldi? Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Zeldi Despiko Pak, panggilan Zeldi dari Satuan Kerja Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu Pak. Oh, provinsi ya, di provinsi Iya, ya. Oke, iya, oke. Silakan lanjut. iya. Baik, izin bertanya Pak terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN yang Bapak jelaskan tadi. Saya ingin menyangkutkan dengan judul aktualisasi yang akan saya bawa nantinya, Pak. Hmm. Saya bertanya terkait dengan apakah judul saya ini masuk ke dalam kriteria sebagai manajemen ataupun smart ASN, Pak. Yang mana judulnya yaitu di- digitalisasi rekap data masyarakat yang tercatut dalam keanggotaan partai politik yang terintegrasi antara KPU provinsi dengan kabupaten kota. Jadi Pak, Hmm. seperti kita ketahui bersama bahwasanya kan Hmm. sebelum pemilu ataupun pilkada itu kan banyak Hmm. masyarakat umum itu Hmm. tercatut di dalam keanggotaan partai politik tanpa sepengetahuan dari masyarakat yang bersangkutan, dan itu Hmm. menyebabkan kerugian ataupun dampak yang cukup apa namanya berdampak pada masyarakat tersebut, karena misal Hmm. masyarakat tersebut misalnya mau mendaftar sebagai PNS ataupun P3K. Nah, Hmm. pada saat pengumuman mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat dikarenakan Hmm. masuk dalam keanggotaan partai politik. Akan tetapi Hmm. masyarakat tersebut tidak mengetahui sebelumnya bahwasanya mereka itu masuk di dalam keanggotaan partai politik. Jadi Hmm. kami sebagai KPU itu memfasilitasi masyarakat bagaimana supaya masyarakat itu eh, ibaratnya mengetahui sebelum mereka itu melakukan pendaftaran yang berkaitan dengan pemerintah seperti itu Pak. Pendaftaran Hmm. kerja yang berkaitan dengan pemerintah yang tidak mengharuskan yang mengharuskan untuk tidak masuk di dalam keanggotaan partai politik. Jadi dengan judul tersebut tadi itu kira-kira masuk di manajemen ASN ataupun smart ASN, Pak. Izin, Pak. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih Zeldi. Tahun 2000 berapa ya? Tahun 2019. Saya ada juga loh Zeldi yang bimbing KPU. Bengkulu juga kalau nggak salah. Tapi nggak tahu di provinsi atau lupa saya di Kabupaten Zomi namanya. Ya, Ya ada, kemudian Pak. Bang Zomi, Pak. Ya, Pak. ada ya. Ada, Pak. Mm, ada ya. Nah itu bimbingan saya kemarin waktu Latsar. Dia Latsar di Linggau juga. Oh ya. Iya. Oke. Nah lihat dulu isunya dulu Zeldi. Isunya apa? Isunya. Di dasar dulu kan. Dasar kamu menarik judul kan dari isu dulu atau permasalahannya apa permasalahannya itu? Eh, Permasalahannya itu, jadi Pak, Mm-mm. kami KPU provinsi itu kan Hmm. ibaratnya boleh dikatakan membawahi KPU kabupaten kota yang ada di provinsi Bengkulu kan Pak. Ya Nah, betul. jadi rencana Zeldi itu mau merekap jumlah masyarakat yang tercatut keanggotaan partai politik tanpa sepengetahuan dari masyarakat tersebut dari jumlah data yang ada di kabupaten kota sama yang ada di provinsi Pak, seperti itu. Dan Itu memberikan gagasan kreatifnya ya, gagasan ya kreatifnya ya. ya Hmm. dan memberikan solusi bagaimana masyarakat itu di pemilu ataupun pilkada yang akan datang supaya mereka itu tahu bahwasanya mereka itu tercatat atau tidak sebelum melakukan pendaftaran pekerjaan baik yang pemerintah ataupun pihak swasta yang mengharuskan untuk tidak terdaftar sebagai keanggotaan partai politik seperti itu Pak.
Oh, jadi membuat rekap atau kemudian diapakan lagi setelah dicatat itu? Jadi di data melalui Google Hmm. Spreadsheet seperti itu, Pak. Oke, udah. Google Spreadsheet kan juga termasuk bagian dari digitalisasi kan? Ya nggak? Berarti boleh, Pak? Boleh, bisa berarti, Pak. Bisa, bisa. Artinya kaitannya itu jadi ke di yang ini, yang tadi ya, yang ini ya, yang carilah gagasan kreatif ini ya, yang di sini yang di alur ini itu Ya. kaitannya ke Smart ASN. Oh, ke Smart ASN, Pak ya? Ya, jadi gagasan kreatif kamu tuh kaitannya ke Smart ASN, artinya kamu memanfaatkan ya teknologi informasi dalam melakukan pendataan tadi, gitu, ya kan? Oke, gitu. Nah, selama ini pendataannya sudah ada belum? Selama ini, Pak, seperti yang sudah saya konsultasikan ke Kasubag saya, yang mana Mm-mm, Kasubag tersebut, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, beliau mm-mm. mengatakan bahwasanya untuk rekap data itu untuk di kabupaten kota ada, di provinsi pun juga ada, Pak. Tapi masih datanya itu masih per satu kerja seperti itu, Pak. Kami KPU provinsi Hmm. belum belum merekap dari keseluruhan KPU kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Oh, ya, ya, ya. Ya, Artinya memang data sudah ada, tapi mungkin datanya masih berupa data fisik atau apa gitu ya, ya, atau Pak. berupa laporan kayak gitu ya. Ya, Heeh. ya, ya, ya. Oh. Ya udah, itu kaitannya ke sini, Zeldi. Kaitannya ke Smart ASN. Artinya kamu tidak berbicara isu kamu tuh lebih kepada proses pendataan. Nah, ketika misalnya, oh selama ini proses pendataannya sudah ada, sudah memanfaatkan digital misalnya. Tetapi yang petugas yang akan melakukan itu yang perlu ditingkatkan pengetahuan, yang perlu dilatih. Nah, itu baru manajemen ASN. Nah, artinya kita ke personnya. Kalau yang Zeldi ini kan ke bagaimana proses pekerjaannya, gitu Berarti ya. untuk proses pekerjaannya itu masuk di Smart ya, Pak? Smart Ya, ASN, Pak ya? di Smart ASN. Karena tadi Nah, intinya bagaimana dari solusi tadi bagaimana Zaldi mau memanfaatkan. Tapi kalau seandainya eh, tetap dia pendataan tapi tidak memanfaatkan digital, misalnya Zaldi pendataan selama ini mungkin atau ada yang datang ke lapangan atau hanya menerima hanya format-format saja. Nah, bagaimana untuk meningkatkan supaya laporan ini bagus didasarkan kepada keterampilan atau kemampuan dari petugasnya, itu baru smart ASN, itu baru manajemen ASN. Gitu. Oke. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi silakan. Bebas, boleh mau tanya apa saja kok. Tapi yang berhubungan dengan ini ya, dengan agenda ketiga dan juga rancangan tadi, rencana yang akan kamu lakukan. Ngomong-ngomong siapa nanti kalian jadi coachnya nanti? Yang agenda keempat siapa di situ yang ngajar? Di schedule. Ada di schedule itu. Kalau tidak salah ini Bu kalau tidak Tuti, Pak. Bu Bu Tuti, Tuti ya. Pak. Ah ya, enak. Ibu Tuti, Pak. Ya Bu Tuti. Karena di angkatan 3 ini ada 4 orang coach, angkatan 5 ada 4 orang coach ya. Ada Bu Tuti, ada Bu Milda, ada Pak Parlindungan, ada saya. Nah, nanti sesuaikan di kelompoknya ya. Kalau saya kayaknya di kelompok satu atau kelompok berapa saya? Lupa saya. Di dua, satu atau dua. Kalian kelompok dua ya? Atau kelompok empat? Kelompok dua, Kelompok Pak. 2, Pak. Oh, Kelompok kelompok dua. dua, Pak. Kayaknya saya di satu, kalau enggak di tiga. Ya, oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke kegiatan kita, yaitu penjelasan tugas asinkronus. Ya, nah sama seperti yang kemarin, sama seperti yang kalian lakukan di agenda 1, 2, dan 3, tugas asinkronus itu terbagi dua. Itu ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Ya, oke. Jadi tugas individu ya dikerjakan secara perorangan, tugas kelompok dikerjakan ke dalam kelompok. Oke, baik. Tugas sudah saya masukkan di Google Classroom. Silakan dibuka. Satu saja filenya saya masukkan di file hari ini. Tugas hari ini. Ya, silakan dibuka. Silakan ambil di situ.
Sementara saya buka juga di sini, saya tayangkan juga di sini. Ya sama, saya tayangkan yang versi PDF itu saja nanti. Yang saya tayangkan sama seperti yang di file PDF, file PDF, eh, file yang ada di tugas Google Classroom, ya. Oke, baik, saya sambil jelaskan. Boleh kalian buka itu nanti dibaca di yang di Google Classroom, silakan diambil situ ya. Ya, ya. Jadi, untuk hari ini, hari ke-8, hari Rabu, tanggal 4, kalian ada 2 tugas, yaitu semuanya tugas individu, ya. Semuanya tugas individu. Yang pertama, itu kalian membuat learning journal. Nah, mungkin ini sama seperti tugas agenda 1, 2 kemarin. Ada juga kan bikin tugas learning journal? Ada ya? Oke. Ada, Pak. Oke, ya ini saya perjelas lagi di learning journal ini tugasnya berbentuk video MP4. Kemudian isinya berbicara tentang pengalaman belajar. Pengalaman di sini meliputi substansi dan proses pembelajaran harian, baik sinkronus maupun asinkronus, ya. Kemudian untuk durasi video itu maksimal 5 menit, ya. Videonya maksimal 5 menit, jangan lebih dari 5 menit. Video itu diunggah di akun media sosial dan linknya dikumpulkan ke tutor melalui Google Classroom. Jadi untuk semua tugas yang saya minta dikumpulkan di Google Classroom itu hanya linknya saja, ya, link-linknya saja. Kalau link misal tugas dokumen, kalian masukkan di Google Drive. Kalian buat akun Google Drive, isinya tugas-tugas asinkronus. Nah, nanti linknya saja yang dikumpulkan situ. Mungkin sudah paham yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya sudah paham ya dengan Pak Perlindungan kemarin ya, dengan Bu Milda ya. Oke, jadi linknya saja. Learning Journal dikumpulkan hari ini, hari Rabu, paling lambat jam 23:59. Ya, oke. Nanti kalau kalian buka Google Classroom itu ada batas waktunya jam 23:59. Lewat dari itu tidak bisa dikumpulkan lagi, sudah terkunci dia. Ya, ya ruangnya sudah saya gembok. Kalian tidak punya kunci untuk buka gemboknya, saya punya kuncinya ya. Kalian tidak punya kunci, jadi usahakan kumpulkan di bawah jam 12 malam ya. Oke. Nah, itu tugas pertama di hari ke-8 hari ini. Tugas kedua, kalian saya minta untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan implementasi manajemen dan Smart ASN. Di mana tugasnya itu kalian identifikasi beberapa isu aktual yang terjadi di unit kerja saudara. Ya, ini boleh secara keseluruhan. Yang sumber isu tadi boleh di organisasinya, di unit kerjanya. Ya, oke, boleh di unit kerjanya. Bukan hanya yang berhubungan dengan di mana kalian ditempatkan, staf di mana, bisa di bidang apa, tapi dia bisa untuk keseluruhan organisasi kayak Zeldi boleh ambil untuk keseluruhan KPU Provinsi Bengkulu gitu Zeldi, ya. Oke, tapi ada juga nanti isu-isu yang berhubungan dengan tugas Zeldi, ditempatkan di mana tadi? Seksi atau di mana di Zeldi tadi? Divisi ya, apa namanya tuh? Kalau di KPU tuh? Di sub bagian teknis penyelenggaraan pemilu, Pak. Ya, di subbagian. Nah, jadi ada juga nanti isu-isu yang ada di situ, Zeldia. Ya, oke. Nah, isu itu minimal tiga boleh lebih untuk manajemen ASN berkaitan dengan implementasi manajemen ASN dan minimal tiga berkaitan dengan mata pelatihan Smart ASN. Ya, oke. Kemudian keenam isu itu setelah kalian identifikasi, kalian deskripsikan. Bagaimana caranya? Dengan menghadirkan data dan fakta dan juga dampak. Ya, jadi deskripsikan isu tersebut, menghadirkan ada datanya, ada faktanya. Ya, mungkin kalau Zeldi datanya mungkin ada enggak temuan bahwa ada temuan yang dia mau ngikut misal tes CPNS, tapi dia terkendala namanya ada sebagai tercatat sebagai partai politik, anggota yang kata Zeldi tadi. Nah, kalau ada itu bisa dimasukkan temuan itu Zeldi. Misalnya
di tahun 2025 kemarin misalnya. Nah, misalnya kan tahun 2025 kemarin ada beberapa temuan, ada sekitar beberapa temuan, mungkin ada datanya bisa mungkin dari misalnya Kabupaten Bengkulu Utara, mungkin Muko-Muko atau ke Bengkulu Tengah, kemudian pokoknya atau kecamatan sampai ke Kota Bengkulu itu mungkin Zaldi punya data. Oh, misalnya di Bengkulu, Kota Bengkulu ada 5 kasus misalnya gitu. Nah, di Bengkulu Selatan ada 4 kasus misalnya. Artinya temuannya ya, temuan yang melapor bahwa dia tidak bisa itu karena dia istilah tadi apa? Dicatut ya, kalau saya nggak salah dengar tadi ya, Zaldi ya. Iya Pak, tercatat Iya, Pak dalam tabel. dicatut ya. Iya, dicatut oleh partai Ya, politik. betul, Gitu. betul Pak. Ya, nah itu. Nah, kalau Zaldi punya data teman itu akan bagus, Zaldi. Ya. Jadi itu nanti akan apa ya? Menunjukkan bahwa isu itu memang tajam gitu. Bukan tajam, memang ya layak untuk menjadi isu. Memang udah eh, pas gitu ya, relevan. Nah, gitu ya. Kemudian uraikan Berarti siapa ya, gimana? izin Pak, maaf Pak, untuk Hmm. bukti data dukungnya itu harus dilampirkan di dalam tugas ini Pak. Enggak, di ini aja Zaldi, di data dan angka-angkanya saja, enggak usah nama-namanya. Oh ya, iya Pak. Kalau angka, misalnya teman-teman saja Zaldi, misalnya di Kota Bengkulu ada 5 temuan misalnya. Kemudian di Bengkulu Selatan ada beberapa temuan. Nah, jadi maka ini perlu nih ya apa dampaknya ke yang tadi masyarakat misalnya yang tadi yang terdata tadi gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, oke. Nah, yang kalian buat itu kalian bisa gunakan format ini ya. Oke, ya. Gunakan format ini. Nah, ini yang kalian ceritakan nanti ya. Isi format ini saja. Jadi misalnya nama peserta Zaldi, NIP-nya berapa ya, instansinya KPU ya, unit kerjanya KPU Provinsi Bengkulu, jabatan sebagai apa tadi ya. Nah, uraian tugas ya, uraian tugas kalian. Jadi isu itu yang diambil dari uraian tugas ya. Nah, ada beberapa alternatif. Di antaranya bisa saja satu uraian tugas itu ada satu isu ya. Atau bisa juga satu isu mengcover dari lebih dari satu uraian tugas. Atau bisa juga satu misalnya lebih dari satu uraian tugas tapi isunya cuma satu. Bisa. Kemungkinan seperti itu, ya. Kemudian kalian ceritakan kondisi saat ini apa? Kondisi yang diharapkan itu apa? Kemudian dampaknya dan pihak terdampak, ya. Nah, di mana letak deskripsinya? Di sini, di kondisi yang kondisi saat ini yang kalian sampaikan data fakta tadi. Nah, kondisi saat ini ya yang menampilkan data dan fakta itu di sini, di kondisi saat ini ya. Kemudian kondisi diharapkan idealnya gimana? Dampaknya apa? Dampak dari kondisi ini kan kondisi dari isu ini. Dampak dari isu ini kalau tidak diselesaikan apa? Ya. Kemudian siapa-siapa saja yang terdampak ya kalau isu ini tidak diselesaikan. Dan kaitannya dengan mata pelajaran agenda ketiga itu apa? Misalnya isu satu kaitannya dengan manajemen ASN. Nah, narasikan maksudnya apa kaitan dengan manajemen ASN itu? Ya, oke. Nah, laporan identifikasi dan deskripsi isu disusun dalam bentuk metrik, dibuat dalam bentuk metrik, ya metrik ini, ya kurang lebih 10 halaman menggunakan kertas A4 huruf Arial ukuran 11 spasi 1,5 bentuk filenya PDF. Nah, saya minta kalian juga membuat bahan tayang karena besok 10 ini akan presentasi semua, akan mempresentasikan. Buat bahan tayang untuk bahan presentasi ya. Buatlah semenarik mungkin lah bahan tayangnya, dia masukkan poin-poin yang ada di sini ya. Besok semuanya akan mempresentasikan tugas 10 orangnya ya. Waktu pembuatan hari Rabu dikumpulkan di akun Google Classroom masing-masing. Saya ingatkan kembali yang dikumpulkan adalah link Google Drive dari tugas ini. Kan file-file itu kan kamu simpan di satu Google Drive ya. Nah, linknya yang kamu kumpulkan, yang kamu masukkan dikumpulkan di Google Classroom. Oke. Jelas untuk tugas hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Oval. Oval dari mana, Pak? Oval dari KPU Kabupaten Lebong, Pak.
Oh, sama dengan yang kemarin saya aja tuh, Rio. Siapa? Di Rio itu siapa? Raihan. Raihan, ya Raihan. Iya, Ya, Pak. itu. Ya, kemarin ke saya masuk ada dua. Ya, gimana, Pal? Untuk yang bukti dukung tugas kedua tadi, itu kan boleh nggak, Pak, kalau bukan dalam bentuk data, tapi bentuk dokumentasi atau foto? Boleh, boleh. Selipkan saja nanti fotonya di sini. Ya. Oh ya, Jadi misalnya Oval isunya data masih dikelola secara manual, misalnya isunya ya, atau arsip masih dikelola secara manual, misalnya Oval. Nah kondisi saat ini Oval ceritakan bentuk manualnya gimana, ceritakan bahwa misalnya surat-surat itu misalnya masih berbentuk fisik, kemudian disusun di map, gitu ya. Baru ditunjukkan fotonya di foto. Nah, jadi evidennya, buktinya, tuh faktanya ada di foto ini, seperti ini pengelolaannya. Nah, kondisi yang diharapkan misalnya Opal mengharapkan supaya surat-surat ini tidak lagi numpuk di sini, yang disimpan itu hanya berbentuk soft copy. Nah, gitu. Ya kan kondisi yang diharapkan. Oke. Kalau itu jelas dia keterkaitan dengan Smart ASN kayaknya. Ya. 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 Baik, terima kasih, Pak. Oke. Masih ada? Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan ke tugas hari ke-9, hari Kamis. Ya, tugasnya dua, satu individu dan satu kelompok. Nah, untuk tugas individu sama seperti tugas hari ke-8, berbicara tentang learning journal, video. Ya, video. Oke. Kalau kemarin ada yang golongan 2, dia videonya akun media sosialnya pakai TikTok dia. Pakai TikTok. Dia enggak pakai YouTube, pakai TikTok. Kemudian dia menyematkan nama saya gitu. Akun TikTok saya. Jadi saya gitu ya. Jadi saya tahu oke, dia sudah upload gitu. Memang ada buktinya. Enggak perlu lagi saya buka linknya ya. Oke. Atau ada juga yang dari IG juga mencantumkan, ada mencantumkan, ngajak saya kolaborasi dibuatnya itu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi bentuk video isinya bercerita pengalaman belajar. Nah, yang namanya pengalaman belajar, jangan pagi-pagi, jangan kamu ngumpul tuh learning journal hari ke-9 pagi-pagi, jam 8 lah ngumpul. Padahal kita belum belajar sinkronus kan. Isinya itu sinkronus dan asinkronus kan. Iya. Ya agak sore-sore atau agak malam ngumpulnya tuh videonya itu ya. Iya, bikin videonya itu. Baik, ini dikumpulkan besok hari Kamis tanggal 5 Februari. Kemudian yang kedua itu tugas kelompok. Tolong nanti Zeldi dibagi 2 kelompok ya. Ya, dan merata Zeldi ya. Jangan cowok-cowok semua, cewek-cewek semua. Ini kelompok diskusi bukan girl band atau boy band ya. Iya, jadi dibagi nanti Zaldi 2 kelompok saja 5-5, di mana tugas kalian itu kalian melakukan observasi virtual secara online. Silakan lakukan observasi virtual secara online ya tentang implementasi manajemen dan smart ASN. Oke. Jadi secara melalui internet bisa telepon, kalau misalnya kalian ada narasumbernya bisa telepon, bisa juga call, video call ya. Dengan lokus observasi tempatnya adalah instansi pemerintah pusat atau daerah. Jadi boleh misalnya mengambil KPU pusat atau misalnya KPU di daerah mana gitu. Atau di Pemda mana, Pemda Muara Enim atau Pemda Oku Selatan atau Pemkot Lubuk Linggau gitu ya. Oke, apa yang kalian observasi? Yang pertama itu profil lokus observasi, kemudian bagaimana lokus tersebut ya mengimplementasikan manajemen ASN dan smart ASN gitu ya, sesuai dengan konsep teori dan regulasi yang ada. Nanti dari situ kalian diskusikan apakah sudah sesuai atau belum ya, sesuai apa belum. Kalau dia sudah sesuai, uraikan kesesuaiannya di mana, kemudian rekomendasinya apa kalau dia sesuai ya. Oke, untuk rekomendasi peningkatannya apa. Nah, kalau dia belum sesuai menurut hasil diskusi kelompok, ya, maka rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut apa? Ya, ketidaksesuaian itu masalahnya apa dan bagaimana solusinya, rekomendasinya. Nah, itu, ya. Oke.
Laporan observasi dibentuk dalam bentuk paper, makalah tulisan 10 halaman kurang lebih, kertas A4, huruf Arial ukuran 11, spasi setengah dalam bentuk file PDF. Dan ini dikumpulkan, walaupun hasil kerja kelompok, nanti pengumpulannya sendiri-sendiri, individu. Ya, dikumpulkan di akun Google Classroom masing-masing besok hari Kamis paling lambat jam 23:59. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang penjelasan tugas asinkronus. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Zaldi. Alam Syahril. Baik, Pak. Terkait dengan tugas learning journal yang kedua Mm-mm. itu kan untuk judul materinya kan sama dengan yang di hari pertama kan, Pak. Terkait dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI kan. Nah, itu Mm-mm. untuk pembagiannya seperti apa, Pak, learning journalnya antara hari pertama sama hari kedua? Karena dalam kedua hari tersebut judulnya sama seperti itu, Pak. Lalu yang kedua, untuk tugas kelompoknya itu kan dilakukan apa namanya diskusi kelompok dulu melalui video call ataupun Zoom seperti itu, Pak. Mm-mm. Untuk laporan kami diskusi di dalam Zoom tersebut ataupun video call tersebut dilampirkan juga nggak, Pak, videonya atau cukup laporan berupa narasi aja seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ya, untuk yang pertama, itu tidak ada pembatasan materi ya. Tidak ada pembatasan materi. Jadi learning journal itu bercerita tentang apa yang kalian dapatkan, pemahaman apa yang kalian dapatkan, bagaimana suasananya dari pembelajaran kita hari ini untuk hari ini. Nah, untuk besok sama juga seperti itu, ya. Bukan berarti harus dibagi hari ini manajemen ASN, besok semana ASN, bukan. Ya, secara umum saja karena kita belajar per agenda bukan per mata pelatihan. Ya. Ya, Oke, baik, Pak. Terima gitu kasih, ya. Pak. Nah, untuk yang pertama, kemudian untuk yang kedua, itu screenshotnya dilampirkan. Screenshotnya dilampirkan, ya. Kalau misalnya kalian mengambil itu dari berita, link beritanya itu dilampirkan. Kalau misalnya kalian, misalnya gini, misalnya, kelompok Zaldi mengambil lokus di tempatnya misalnya Wijaya Permana, Muhammad dari Permana. Jadi anggap saja narasumbernya Wijaya Permana. Nanti, oke, di mana Wijaya, di mana ditempatkan Wijaya? Di KPU mana? Izin menjawab, Pak. Saya ditempatkan di KPU Kabupaten Bengkulu Utara, Pak. Nah, misalnya kelompok Zaldi kan tidak ada anggota dari kelompok KPU Bengkulu Utara. Nah, dia mengambil narasumbernya Wijaya. Nanti ada kayak Zoom atau video call atau apa. Nah, kelompok Zaldi meminta Wijaya selaku narasumber dari Bengkulu Utara misalnya untuk menceritakan bagaimana implementasi manajemen ASN dan Smart ASN di situ. Nah, gitu. Cerita saja. Nanti untuk sesuai tidak sesuainya narasumber tidak perlu mengatakan ini sesuai atau tidak. Cukup narasumber cerita saja gitu. Nah, nanti tinggal kamu diskusi kelompok dari hasil cerita tadi, dari hasil paparan atau cerita dari narasumber tadi cocok atau tidak, gitu. Sesuai atau tidak, gitu. Gitu ya. Eh, izin bertanya lagi, Pak. Hmm. Berarti misalnya kami kelompok satu kan, Pak. Kan dalam Hmm. 10 orang itu kan dibagi dalam dua kelompok. Misalnya Hmm. kami kelompok satu, kebetulan Mas Wijaya nanti saya masukkan di kelompok dua. Kami kelompok Hmm. satu itu boleh nggak narasumbernya itu Mas Wijaya sebagai instansi KPU seperti itu membahas tentang terkait dengan dana hibah seperti itu misal, Pak. Dana hibah Hmm. pemilu atau pilkada Ya, itu, Pak. bisa saja mengambil lokus, tapi minta tolong Wijaya, misalnya, ada tidak Wijaya teman di situ yang bukan peserta latsar, yang bukan CPNS yang bisa untuk bercerita gitu. Ya, bila perlu atasannya tidak apa-apa, lebih bagus lagi. Ya, apa kepala 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 bagiannya atau kasubagnya, gitu, ya. Mm-mm. Gitu maksudnya, ya. Baik, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. kalau kalau Wijaya nanti sesama latsar nanti. Oh ya, saya Iya. kira tadi boleh sesama kami itu, Pak. Oh, jangan ya. Iya, Pak. Kalau Baik, Pak. bisa Terima kasih. narasumbernya yang di atasnya, yang kasubag atau apa gitu. Ya. Ya, bisa minta tolong lah nanti tadi. Wijaya misalnya ada misalnya apa atasan apa Wijaya atau apa gitu ya. Nah, atau siapa yang Wijaya kan itu minta tolong lah nanti minta tolong waktunya video call dia cerita saja cerita sudah. Jadi gitu.
Ya, diaturlah pokoknya nanti bagilah dua kelompok. Oke. Izin Pak bertanya. Ya, silakan Anggun, gimana Anggun? Iya Pak, saya dari Inspektorat Ogan Komering Ulu Selatan, Oku Selatan Pak. Mm-mm. Izin bertanya terkait isu untuk tugas individu, apakah boleh Mm-mm. Pak, misalnya kita mengambil isu seperti kami Inspektorat itu memeriksa kayak dana keuangan desa, seperti itu Pak. Apakah bisa itu juga dikaitkan sebagai isu Pak? Misalnya karena banyaknya ada Mm-mm. beberapa oknum dari kepala desa itu melakukan korupsi, apakah itu Mm-mm. bisa diangkat menjadi isu juga Pak? Bisa, bisa. Karena Hmm. itu kan dalam lingkup pekerjaanmu juga kan? Iya Pak. Ya, Berarti misalnya isunya itu masih eh, kayak si Anu tadi, Zeldi tadi, ya, masih adanya temuan atau masih adanya, oke, misalnya masih adanya temuan tentang penyalahgunaan dana desa, misalnya, atau lebih lebih biar bahasa agak halus dikit, oke, masih terjadinya laporan ketidaksesuaian dana penggunaan dana desa seperti itu. Nah, artinya ya bisa seperti itu. Ya Hmm. misalnya eh, yang kayaknya lapor ini ada yang kurang gitu, ada temuannya gitu seperti itu. Ya, Ya, oke. Atau terima kasih Pak. misalnya di apa bendahara desa misalnya, oke. Menurut Anggun misalnya dari laporan itu kayaknya saya perlu ini nih, perlu meningkatkan pemahaman atau kemampuan kompetensi atau pemahaman kepala Hmm. desa, sekretaris desa tentang penyusunan laporan. Mungkin isunya belum optimalnya pemahaman sekretaris desa dalam penyusunan laporan penggunaan dana desa. Seperti itu kira-kira isunya. Ya, Nah, kalau begitu lebih larinya ke manajemen SN kan orangnya kan. hmm. Ya, gitu. Ya, Ya, ya terima seperti kasih itu bisa, Pak. bisa. Karena itu masih berhubungan dengan tugas-tugas di inspektorat. Tadi saya katakan bisa ambil di secara keseluruhan. Jadi inspektorat secara keseluruhan bukan hanya di tempat Anggun gitu. Bukan ya Anggun ditempatkan di Irban berapa misalnya bukan hanya di situ. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Izin Pak Rozak Ya, Pak. silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Rozak Mutiar dari Hmm, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. ya, silakan, Pak Nah, Rozak. ini Pak mau nanya kan untuk pengumpulan tugas yang identifikasi dan deskripsi isu tadi kan lapor identifikasi dan deskripsi isu disusun dalam bentuk matriks kurang lebih 10 halaman. Nah, Hmm. kalau misalnya setelah eh, identifikasi isu aktualnya manajemen ASN minimal 3 isu dan smart ASN dari minimal 3 isu kurang dari 10 halaman, boleh apa tidak, Pak? Apa 10 halaman itu menjadi minimal, Pak? Maksimal kayaknya maksimal atau minimal saya tadi ya. Soalnya di situ kurang lebih kan, Pak. Takutnya kurang lebih jadi Oh ya, minimal. enggak apa-apa kurang lebih. Artinya boleh kurang boleh lebih kok. Oh iya, Kan Pak. kurang lebih kan? Iya, Pak. Iya. Takutnya Kalau ini saya ya. bilang minimal baru enggak boleh kurang Oh gitu ya, ya. Pak. Atau saya bilang maksimal baru enggak boleh lebih gitu. Ya, Zat. Pak. Kurang lebih boleh kurang boleh lebih gitu. Ya. Kalau menurut kamu 2 halaman ya sudah 2 halaman. Oh ya, Asal Pak. jangan setengah halaman ya. Terlalu Ya, Pak. sedikit kalau setengah halaman ya. Ya. Kasih banyak, Pak. Oke. Ya, tadi saya katakan di awal bahwa saya membersamaikan selama 2 hari di permainan sinkronus dan asinkronus. Jadi kalau untuk karena tidak ada tatap muka di asinkronus, maka kalian kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau ada hubungan dengan tugas-tugas, ya kalian bisa hubungi saya di nomor WA ini ya. Ya, itu saya buatkan dan saya buat di kolom chat ya. Ya, bisa dikirimkan ke situ. Bisa ditanyakan ke situ, kon nomor WA itu. Ya, oke. Atau kalau kalian, saya mau DM aja di IG boleh. Oke itu. Ya, nama IG-nya itu Ariel Pegagan ya. Pegagan itu nama suku ya, bukan? Nama suku. Saya berasal dari Pegagan Ogan Ilir kalau yang tahu daerah Ogan Ilir. Nah, itu ya. Oke. Oke,
Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa cukup pertemuan kita pada kali ini. Nanti akan silakan lanjutkan saja kalau misalnya ada pertanyaan kita akan lanjutkan melalui media yang lain selain Zoom. Ya, terima kasih Pak Solehan atas waktunya mendampingi kami ya dalam pembelajaran sinkronis pertama agenda ke-3 pada kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Pembelajaran sinkronus agenda ketiga pada hari ini saya tutup dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke, Coach. sama-sama. Si Coach Yuk. ya. Oke, Mohon maaf, izin Coach, saya nggak bisa lihat dulu nih. mengawali dari awal ya. Oke, enggak apa-apa. Ya, Tapi ada kok oke. orangnya ada, walaupun enggak off cam ya. Ya, Solehan ya. Saya izin live duluan ya iya, semuanya siap, ya. Coach. Tetap semangat. Oke, Bye-bye. Coach. Terima kasih banyak, Coach.